Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Hari ini saya mau bahas kondisi mobil pesanan Pak Hendra dari Bekasi. Hyundai Avega GX tahun 2010, transmisi otomatis. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga bisa dapat referensi mulai dari update harga pasaran saat ini, dapat informasi kondisi mobil bekas dan cara inspeksi mobilnya. Untuk pembelian mobil bekas menggunakan jasa kami ada dua pilihan. Pertama, pesan mobil di kami, dicarikan mobilnya sampai dapat dan dibantu rapi-rapi. Biasanya jika kita beli mobil bekas ada perbaikan bodi lecet, ganti ban, ganti oli, perbaikan kaki-kaki, ada saja biasanya. Yang seperti itu kita bisa bantu bereskan. Kemudian urus surat-surat, misalnya Anda mau cabut berkas, mutasi balik nama, perpanjang pajak, semuanya kita bantu sampai mobil dikirim ke rumah pemesan. Jadi kita tidak lepas setelah inspeksi. Kemudian yang kedua, jasa inspeksi. Misalnya Anda punya unitnya sendiri, targetnya dari Anda sendiri, yang seperti itu juga bisa kami bantu. Oke, mari kita akan mulai reviewnya. Pertama yang akan saya bahas mulai dari kondisi eksteriornya. Kemudian jika Anda pesan mobil di kami, unitnya saya akan review secara detail seperti ini. Ini untuk data kami dan data pemesan. Jadi biasanya dibantu rapi-rapi sampai mobil di salon, baru habis itu kita kirim ke rumah pemesan. Jadi pastinya ada perbedaan ketika unit ini dikirim ke rumah pemesan. Untuk bagian depan, headlamp utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik, fog lamp bagian kanan ini utuh, dan kondisi saat ini lecet-lecet ada ya, namanya juga mobil dipakai. Seperti ini tidak bisa dipoles karena pecah. Jika ingin mulus total dicat ulang. Kemudian grillnya juga beberapa krom, ada yang sudah ngelupas, namanya juga mobil tahun 2010 ya. Dan ini bisa diganti, banyak di marketplace jika mau diganti, memang harganya agak mahal. 700 ribuan. Dan jika mau dicat ulang bisa diganti warna hitam atau silver bisa. Dan untuk bagian kiri sama di bawah-bawah saja, fog lamp bagian kiri utuh. Pecah parah sih tidak ada untuk bumper depan ini. Tapi jika ingin detail banget, mulus total, dicat ulang satu bumper berikut dengan grill, hitungannya 500 ribu satu panel. Headlamp bagian kiri utuh. Dan untuk kap mesin kondisi catnya baik dan sudah pernah dicat ulang. Ini ketebalannya 147 mikron. Jadi pernah dicat ulang hanya satu kali. Velgnya masih original, 15 inci. Velg alloy. Dan untuk kondisi saat ini lecet-lecet di samping ada. Wajar ya, namanya juga mobil dipakai. Untuk pecah, bengkang itu tidak ada, masih layak dipakai. Jika ingin mulus dicat ulang satu velg hitungannya 150 ribu. Produksi bannya di tahun 2020. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2020, jelas layak sekali dipakai. Ketebalan juga di 7,74 mm. Jadi masih layak sekali dipakai untuk ban depan kanan ini. Liner fender bagian kanan ini utuh. Dan untuk kampas rem bagian depan kanan tebal. Ini kampas remnya di atas, besinya di bawah. Masih layak sekali dipakai untuk kampas rem bagian depan kanan. Fender depan kanan ini kondisi catnya baik. Kemudian spion bagian kanan ini catnya baik, baret halus bisa hilang dipoles. Dan untuk pilar-pilar ini catnya baik. Dan untuk bagian atas juga sama, kondisi catnya baik. Sudah pernah dicat ulang satu kali. Ini ketebalannya 123 mikron. Hanya pernah dicat ulang satu kali. Velg belakang kanan kondisi catnya sama, baret-baret halus ada di samping-samping, pecah, bengkang tidak ada, masih layak.
Jika ingin dicat ulang, seperti yang saya jelaskan tadi, 150.000 satu velg. Bisa mulus total. Pengereman bagian belakang tromol sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya. Kampas rem bagian belakang masih bagus. Kemudian untuk ban produksi 2018. Ketebalannya 6,39 mm. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2018. Masih bisa dipakai 1 tahun inilah, masih layak dipakai. Fender belakang kanan kondisi catnya baik, sudah pernah dicat ulang bagian samping kanan ini sampai di fender depan kanan. Kondisi pengecatan ulangnya baik, tidak ada pecah dan ketebalannya juga masih baik. Hanya pernah dicat ulang 1 kali. Ini 133 mikron. Kemudian untuk semua pilar ada las titik pabrikan seperti ini. Jadi jelas mobilnya belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping karena semuanya utuh. Silar pintu juga utuh. Jadi bagian samping kanan ini jelas tidak ada bekas tabrakan keras dari samping kanan. Meskipun sudah pernah dicat ulang, hanya pernah ada lecet tadinya, kemudian dicat ulang. Tidak ada ketebalan yang tinggi, tidak ada dempul, hanya pernah dicat ulang 1 kali. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang ini juga sudah pernah dicat ulang. Kondisi pengecatan ulangnya baik. Emblem X yang tidak ada, G-nya ada. Di marketplace banyak, harganya 75 ribuan. Stop lamp bagian kiri utuh. Bumper belakang ini juga sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik. Reflektor bagian kiri ini sudah agak kusam ya. Sensor mundur 2 titik utuh. Nah, bagian kanan ini sebenarnya stiker ya, variasi saja. Saya lihat di marketplace harganya 190.000 berikut dengan ongkir dan pemasangan kanan kiri itu di 250.000. Bisa jika saya mau orderkan. Bumper belakang ini pecah parah tidak ada. Kondisi catnya baik. Pegas hidrolik bagasinya masih bagus, masih bisa menahan bagasi. Kemudian partisi ini juga masih ada 2 buah speaker. Dan ini bagasi belakangnya sangat luas sekali. Trim bagian kanan utuh, bagian kiri utuh. Karpetnya juga masih original. Ban serep posisinya di bawah sini. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya di 6,20 mm. Masih baik untuk ban serep, layak dipakai. Di sini kotor ya, korosi tidak ada. Jika ingin bagus bisa dicat ulang bagian bagasi belakang ini. Toolkit, kunci roda, dongkrak semuanya lengkap. Kotor bisa hilang di salon. Kemudian untuk selar bagasi belakang ini utuh, masih lurus banget. Dan ini untuk rear cross membernya, las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya belum pernah ada bekas tabrakan keras dari belakang, karena mulai dari sealer bagasinya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2018 sama rata dengan belakang kanan. Layak dipakai di 1 tahun ini bisa. 2018 karena masa pakai ban itu 4-5 tahun. Kemudian ketebalan juga masih 6 mm lebih. Velg belakang kiri ini sama, baret-baret halus saja, tidak ada pecah, tidak ada bengkang, masih layak dipakai. Jika ingin dicat ulang tadi yang saya jelaskan 150.000 satu velg. Dan untuk antena bagian belakang ini tidak ada. Aslinya kan dia memanjang ya, bisa jika mau dicarikan persamaan di marketplace banyak 70 ribuan. Dan cover karetnya ini juga banyak yang jual di marketplace, harganya di 35 ribuan. Bisa akan rapi. Dan untuk handle belakang kiri sepertinya pernah diganti, warnanya hitam, bisa dicat ulang jika ingin sewarna dengan body. Tidak ada pecah parah. Untuk cat bagian kiri juga sama, sudah pernah dicat ulang. Kondisi pengecatan ulangnya baik. Spion bagian kiri kondisi catnya baik. Spakbor depan kiri sama, kondisi catnya baik. Dan ketebalannya hampir semuanya segini, 139 mikron. Jadi hanya pernah dicat ulang 1 kali, tidak ada dempul tebal.
Kemudian untuk velg bagian depan kiri, kondisi catnya sama, di samping-samping ada lecet. Jadi jika ingin dicat ulang, 4 velg hitungannya 500.000 jika ingin full dicat ulang. Dan jika mau dilewat juga tidak masalah karena tidak ada pecah, tidak ada bengkang, masih layak dipakai. Baretnya wajar saja. Dan untuk produksi ban di tahun 2020 sama dengan kanan, ketebalan 7 mm. Jadi mobil ini untuk keempat ban masih layak dipakai. Kampas rem juga semuanya depan, belakang masih layak dipakai, masih tebal. Liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini untuk keseluruhan bodi sudah pernah dicat ulang dan pengecatan ulangnya sangat baik sekali. Kondisi saat ini juga tidak ada pecah parah. Tapi jika kita lihat lebih detail di bagian bumper depan, lecet ada di velg, kemudian handle yang tidak sama dengan sewarna dengan bodi. Saya hitung ada 4 panel. Jika mau dicat ulang, detail semuanya dicat ulang itu di 2 juta sampai ke velg. Tapi ini bagaimana pemesan? Artinya mobil ini kan tidak ada pecah parah, masih enak dilihat. Misalnya mau dilewat lumayan 2 juta. Ini bukan PR fatal, jadi tergantung pemesannya. Kemudian yang pernah dicat ulang juga sudah kita ukur dengan alat coating thickness. Hanya pernah dicat ulang 1 kali. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras di mobil ini. Untuk nyalon sih perlu menghilangkan jamur, baret halus. Nyalon itu hitungannya poles. Kemudian ruang mesin, bagasi belakang, interior semuanya dibersihkan. Nyalon hitungannya untuk jenis sedan, city car, hatchback itu di tukang salon langganan saya 500.000. Mesinnya 1500 cc, 4 silinder, tenaganya 92 PS, torsinya 132 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan. Lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya review tes rata-rata dalam kota 10-11 km per liter. Dan untuk rute luar kota 12-13 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, tidak ada suara-suara kelep, tidak ada suara-suara metal, hanya ada suara ngegerengseng ya. Ini sudah saya jelaskan. Tensioner, ada yang minta waktunya diganti. Tensioner itu ada laharnya, bearingnya, itu yang minta waktunya diganti. Suaranya sih agak gerengseng saja, dan ini bukan PR fatal, tapi di sini standarnya saya akan jelaskan. Yang minta waktunya diganti itu yang mana? Dan ini sudah saya jelaskan bagian tensioner fan belt. Itu di 400-500.000, berikut dengan pasang 750.000. Dan untuk pembakarannya mobil ini masih bagus. Mesinnya sih masih bagus, tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Pembakaran masih sempurna. Radiator ini menggunakan air biasa. Jadi baiknya dikuras, diganti air coolant agar pendinginannya lebih sempurna. Tapi jika selalu pakai air biasa itu dalam 1 tahun baiknya di 3 kali kuras. Setiap ganti 2 kali oli mesin dikuras juga tidak masalah. Untuk packing dan seal di bagian engine, cover valve ini kering, gearbox atas juga kering, dan ini untuk bagian bawahnya, as roda kiri kering, karter gearbox matic kering, karter mesin kering, silas roda kanan kiri kering, seal krek as kering. Semuanya kering, tidak ada yang rembes. Nah ini karter mesin, seal krek as, silas roda kanan kiri semuanya kering. Mobil ini kilometernya 124.000, dan untuk catatan penggantian oli mesin berikutnya ada di kilometer 126.000. Ganti oli mesin berikutnya masih pas di takerannya. Ini hasil tes oli mesinnya. Kita tunggu beberapa saat. Alat ini sedang membaca olinya. 74,6%. Alat ini masih menunjukkan oke. Sesuai nanti di kilometer 126.000 ganti oli mesin berikutnya. Kemudian untuk oli transmisi otomatis tidak ada catatannya.
Untuk olinya masih merah, masih pas di takarannya. Untuk jenis gearbox AT konvensional bisa dicek ya, ada dipstick olinya. %46,6%, alat ini menunjukkan oke, masih bagus oli maticnya. Tapi tidak ada catatan, jadi saya sarankan untuk diganti agar kedepannya tahu ganti oli mesin dan matic berikutnya itu kapan. Untuk penggantian oli matic 500.000. Kemudian untuk kuras radiator ini 250.000, dan untuk minyak power steering sama dengan oli transmisi otomatis, masih bagus. Ini hasil tes oli power steeringnya. Masih menggunakan pompa ya, jadi masih pakai minyak. Ini 43,1%, masih bagus. Dan untuk minyak rem menggunakan jenis minyak rem DOT 3. Saya akan sesuaikan di DOT 3 ya. Ini sudah di 2,5%. Alat ini sudah menunjukkan tanda seru, artinya sudah warning ada beberapa kadar air. Jadi baiknya dikuras karena bisa merusak booster rem dan master remnya. Untuk kuras minyak rem 250.000, dan untuk aki menggunakan aki merek GS 45 ampere 12 volt. Ini hasil tes akinya. Menggunakan aki kering CCA 300 fleece white, masih bagus, good. Histori pembeliannya juga ada 2023 di soft and drive. Aki juga sama dengan ban 4-5 tahun pemakaiannya. Sealer kap mesin ini utuh. Dan untuk apron, cross member, plastik tik pabrikan, bullhead semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Dan untuk kunci dapat 2, masih ori, remote-nya tidak ada. Dan untuk central lock-nya masih aktif, jadi tinggal pasang remote saja. Untuk pemasangan remote itu di 300.000. Nanti remote-nya akan dapat 2. Inilah door trim bagian driver. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Kotor-kotor sedikit bisa hilang nanti di salon. Dan untuk kaca film bagian driver kondisinya bagus. Power window-nya, autonya juga masih aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya baik, power window-nya aktif, power window bagian belakang aktif. Kaca film bagian bagasi belakang yang kurang bagus, lemnya dia ada yang ngelupas. Untuk penggantian kaca film bagian depan atau belakang itu agak lebar 150.000. Bagian kanan bagus, power window-nya aktif. Electric mirror bagian kanan aktif, ini naik, nyamping, bagian kiri semuanya berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri kondisinya bagus, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, hanya lemnya dia agak melupas ya. Lemnya dia lepas. Sampai ke belakang juga ada yang lepas. Sudah saya sampaikan kepada pemesan, ini bisa di lem ulang, dirapikan. Sekitar 100 sampai 200.000 lah, dibongkar, diturunkan dulu. Karena tidak ada yang cacat ya, kecuali ada yang cacat baru saya sarankan diganti. Ini tidak ada yang cacat, hanya lemnya yang lepas. Joknya masih original, kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Sedikit kotor bisa hilang di salon. Bagian driver ini ada yang cacat itu bagian senderan. Nah ini ya, ini saja, yang lainnya masih baik. Jika mau diganti bagian ini saja juga dicarikan bahan fabric yang mirip-mirip itu bisa. Per baris seperti ini 200.000 jika mau diganti. Handle pintu bagian luar, bagian kanan rusak, tidak bisa membuka pintu. Dari dalam masih bisa. Sepertinya ada yang patah dalamnya. Saya lihat di marketplace harganya 150.000 sampai 180.000, berikut dengan ongkir dan pemasangan 250.000 lah kira-kira. Dan bagian depan kiri itu bisa dibuka tapi sudah agak koplak, ada yang patah juga. Tapi fungsinya masih bisa membuka pintu depan kiri. Jika mau sekalian diganti sama hitungannya 250.000 satu pintu. Door trimnya utuh, tidak ada yang cacat. Bagian kiri
sama utuh. Plafon ada yang ngelupas sama belakang sedikit. Hitungannya tadi jika mau dirapikan, dilem ulang 100 sampai 200 ribu lah jasanya. Lampu-lampu kabin ini masih aktif, sudah diganti lampunya LED. Jok baris kedua ini masih original, fabric, kondisinya tidak ada yang cacat, masih baik, kotor-kotor sedikit bisa hilang di salon. Kemudian hand grip semuanya model lentur, kondisinya utuh, seat belt juga dapat. Interiornya mobil ini detailnya utuh, hanya perlu salon saja agar tambah rapi. Mobil ini tidak ada bekas banjir, besi-besi di jok tidak ada karat, besi-besi di atas dashboard ini tidak ada karat. Ini ya. Nah, itu tidak ada karat. Marker pabrikan juga masih pada ada. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya. Mobil ini pajak per tahunnya 1.300.000 PKB-nya. Saat ini pajaknya hidup bulan 6 2024. Platnya 2025. Kelengkapannya faktur juga masih disimpan dan keasliannya sudah kita cek semua. Nomor rangka dan mesin juga semuanya sesuai. Kilometernya 124.000. Dan ini untuk kondisi setirnya masih lumayan baik. Lecet-lecet bekas tangan wajar ya, namanya juga mobil tahun 2010 dan biasanya jika di cover seperti ini bisa merusak setir. Nah, bagian dalamnya ada yang ngelupas-ngelupas, bisa jika ingin mulus total di retrim, dibungkus ulang dengan kulit. Itu di 400.000. Pedal rem dan gas tidak ada yang habis total. Mobil ini ada buku servisnya, tapi jarang ada yang servis record ya, namanya juga mobil tahun 2010. Ini terakhir 2014 servis ke bengkel resminya. Termasuknya masih bagus banget, terawat, masih disimpan buku servisnya. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya ini tahun 2022, nanti di kilometer 126.000 ganti oli mesin berikutnya. Dan untuk oli transmisi otomatis juga tadi hasil tesnya bagus, hanya tidak ada catatan seperti ini. Jadi baiknya diganti agar kedepannya tahu ganti olinya kapan masing-masingnya. Ini penggantian aki di soft and drive catatannya. Kemudian untuk indikatornya tidak ada yang dimatikan. Cek engine, tekanan oli, aki. Untuk mobil ini tidak ada soket OBD 2-nya ya, jadi tidak bisa kita scanner. Kita akan nyalakan mesinnya. Yang penting tidak pincang, RPM normal di 900, pembakaran sempurna, tidak ada asap, itu termasuknya masih bagus. Pembakarannya, mesinnya, jadi ngeceknya seperti itu. Dan mobil ini RPM-nya juga 900, normal, pembakaran masih sempurna, tidak ada asap, tidak ada oli. Di knalpot juga kering, jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Power steering ini juga enteng, ini saya memakai tangan kiri, klakson aktif. Kemudian kaca depan ini ada yang baret di bagian atas dan di bagian kiri. Sudah saya sampaikan kepada pemesan, ini bekasnya karet wiper yang jarang banget diganti, merusak di kaca. Bisa hilang 100% ini, masuk ke spesialis kaca. Cuma memang agak mahal, 600.000. Tapi ini belum masuk pandangan ya, artinya belum merusak pandangan, hanya di atas dan di bagian kiri. Jadi masih bisa dilewat lah. Tapi jika ingin sempurna yang saya jelaskan tadi, 600.000 bisa hilang 100%. Wiper aktif sepertinya sudah diganti, wipernya masih bagus. Airnya juga masih berfungsi. Dan untuk ventilasi AC bagian kanan ini juga utuh, ada indikator alarm, dashboard tidak ada yang cacat. Ventilasi AC bagian kiri, nah dia di bagian vertikalnya ada yang kurang satu, ada yang tidak utuh. Untuk di bagian dalamnya sih arah semburannya masih bagus vertikalnya, maksudnya horizonnya ya yang tidak ada satu. Saya lihat di marketplace ada 350.000 lah berikut dengan pasang, karena harganya di 190 ribuan. Bagian tengah masih bagus, jam digital masih aktif, lampu hazard aktif. Ini untuk fog lamp aktif.
Ini untuk rear defogger, semuanya masih pada aktif. Head unit single din aktif, sudah ada USB, aux dan DVD inputnya. AC juga dingin. Dari 31,1 derajat Celcius ya. Saya akan pasang di sini. Kita akan tes dengan alat termometer. Ini kecepatan 1 dapat di 1,9, bagus. Suhunya pelan-pelan turun dari 31 derajat Celcius tadi ya. Memang prosesnya agak lama nih turunnya. Sekarang 28. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Dan jika AC-nya tidak dingin, itu tidak akan dapat di 26 derajat Celcius. Nah, saat ini sudah dapat di 26,7 derajat Celcius. Ini juga masih bisa akan turun lagi jika kita tunggu. Jadi jelas ya, mobil ini AC-nya dingin sekali. Kemudian di paling bawah sini ada soket lighter, ada tempat penyimpanan. Dan ini tuas transmisi otomatisnya Girati 4 speed konvensional. Sudah kita tes mulai dari mesin dingin sampai panas. Masih bagus, masih normal. Perpindahan otomatisnya juga masih halus. Parking brake mechanical. Dan ini masih pendek. Jadi yang sudah kampas remnya jika sudah habis itu tinggi ke belakang. Dan ini masih pendek. Tandanya masih bagus kampas rem bagian belakang. Seat belt ini juga keadaannya fungsinya masih bagus. Hand grip semuanya keadaannya fungsinya masih bagus. Sun visor bagian penumpang depan ini keadaannya fungsinya masih bagus. Spion tengah, dyneck keadaannya fungsinya masih bagus. Dan bagian driver sun visornya kondisinya dan keadaannya masih bagus. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Hendra dari Bekasi. Untuk kaki-kaki juga mobil ini tidak ada suara, tidak ada perbaikan, depan belakang masih senyap. Jadi mobil ini masuk di kategori mobil yang dirawat. Biasanya kan kaki-kaki perbaikan, parking dan seal biasanya sudah minta waktunya diganti. Dan mobil ini sepertinya dirawat oleh ownernya, sudah diperbaiki. Pembelian mobil ini di harga 57 juta. Kemudian berikut dengan rapi-rapi semuanya saya hitung detail yang saya jelaskan di video ini, berikut dengan jasa itu di 70 jutaan. Dan itu bisa beberapa banyak yang dilewat, tidak fatal. Contohnya perbaikan bodi bisa dilewat, poles kaca bisa dilewat, banyak yang bisa dilewat, bukan PR fatal. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, Hyundai Avega GX 2010-2011 untuk update harga saat ini dana aman di 65 juta sampai 70 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Kemudian kita terbuka, semuanya tidak ada yang kami tutup-tutupi. Pemesan mau cari unitnya sendiri di OLX atau di marketplace Facebook, atau unitnya dari kami nanti pas waktu negosiasi di lokasi, pas waktu pengecekan pemesan bisa langsung nawar sendiri. Jadi kita terbuka semuanya. Jadi jika memang unitnya dapatnya lagi rezeki, dapatnya tidak banyak perbaikan, kemudian dapat harga murah, jelas dananya akan ada sisa. Kemudian mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan ada, yang bekas banjir juga banyak. Tapi kita hindari unit yang seperti itu. Jadi unit seperti inilah yang layak sekali dibeli. PR-nya masih di batas wajar. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe. Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian jika Anda ingin tanya-tanya, misalnya Anda sedang cari mobil apa, pengen dapat mobil ini, dananya berapa misalnya, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Silakan follow Instagram saya. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi. Hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya. Kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda konfirmasi waiting list atau booking slot.
Karena di hari buka pesanan yang kita akan kabari yang sudah waiting list. 1 bulan saya buka pesanan 1 sampai 2 kali di setiap 5 list pesanan tersisa. Jadi silakan ditunggu sampai 5 list pesanan tersisa. Untuk melihat update kapan list tersisanya, Anda cek di story Instagram saya di status WhatsApp. Ketika Anda sudah WhatsApp kami, kita akan save. Jadi Anda sudah bisa lihat story WhatsApp kami. Mohon maaf jika ada yang belum kami balas pesan WhatsApp-nya, karena memang kami balasnya bertahap 1 per 1. Jadi silakan ditunggu, pasti kita akan balas pesan Anda. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.